Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta ini kita dapat berkumpul di ruang guru yang tentunya dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah sempat hadir untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif ini adalah kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Baik, langsung saja di sini. Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini salah satunya adalah diseminasi itu saya itu mengajak atau sharing kepada Bapak Ibu tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Pernah tidak Bapak dan Ibu mendengar kata budaya positif? Budaya positif, pernah lah ya, kayaknya tidak asing lah di telinga kita tentang budaya positif itu. Oke, untuk sebelum kita lanjut mengenai budaya positif, saya ada yel-yel ya. Yel-yelnya gini, kalau saya bilang SMP Negeri 1 Mesuji luar biasa, yes gitu ya. Nanti kalau saya bilang SMP Negeri 1 Mesuji, bilang luar biasa, yes gitu ya. SMP Negeri 1 Mesuji luar biasa, yes. Sekali lagi, SMP Negeri 1 Mesuji luar biasa, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Semoga di awal kegiatan kita ini apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi bahan evaluasi ataupun bahan yang bisa kita sama-sama untuk mengubah ke hal yang lebih positif. Baik, diseminasi positif tadi lebih kepada saya itu sharing ya Bapak Ibu, bukan saya di sini untuk memberikan pengajaran, tetapi lebih sharing apa sih budaya positif itu. Tetapi mungkin tadi sudah saya singgung mengenai budaya positif. Budaya positif itu tidak asing lah di telinga kita. Mungkin kita sering lakukan di sekolah kita. Kayak di sekolah kita ini sudah kita lihat budaya positifnya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Seperti kalau pada saat pagi-pagi itu anak-anak sudah melakukan kebersihan lingkungan, kemudian Bapak Ibu gurunya datang tepat waktu ya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai karakter, salah satunya adalah rohis, kemudian ada kegiatan apel pagi ya, dan banyak hal yang lain yang kita lakukan di sekolah kita ini untuk menumbuhkan nilai budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan nilai sekolah, yaitu nilai budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau dilihat dari pengertian budaya positif di sini, nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah kita tadi sudah berpihak pada murid. Sudah belum Bapak Ibu berpihak kepada murid? Nilai-nilai positif yang sudah kita lakukan. Nah, seperti apa itu nilai budaya positif yang berpihak kepada murid? Kalau kita lihat di lingkungan sekolah kita, anak itu apakah melakukan sesuatu itu atas kehendak dia sendiri atau dari dorongan orang lain? Kita suruh dulu, ayo nak kita bersihkan gitu, ayo nak kita misalnya baris untuk melakukan upacara. Nah, kayaknya anak itu lebih kepada
dorongan dari orang lain, bukan pada dirinya sendiri, ya. Gitu. Jadi untuk nilai budaya positif itu, jadi anak itu kita kenalkan dengan nilai-nilai budaya positif. Kalau saya survei di lingkungan sekolah kita ini, anak-anak tuh sudah melakukan budaya positif, tetapi mereka tidak tahu nilai dari budaya positif itu yang seperti apa. Mereka belum paham, ya. Sekarang ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma ini yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Kemudian aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi perubahan paradigma ini, jadi kita itu sebagai guru mengubah paradigma yang membangun budaya positif. Kemudian sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman. Kemudian kalau kita lihat, biasa kita lihat itu disiplin itu dikaitkan dengan kontrol, ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi biasanya untuk menerapkan disiplin, biasanya kita melakukan kondisi kontrol yang mana guru itu bagaimana caranya menghadapi murid agar bisa berbuat pada nilai budaya positif. Ini Bu, Bapak Ibu semua, saya ada sedikit memperagakan tentang cobalah buka. Sekarang di sini ada yang di sini berpasangan, ada sebagai A dan ada sebagai kita lakukan Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya guru mengontrol anak, kita itu melihat anak mengontrol apa yang dia lakukan, terus kita tegur, ya. Nah itu salah. Sebenarnya baguslah kita menegur anak itu, tetapi anak akan berprinsip seperti kalau tidak ditegur maka saya tidak akan berubah, kayak gitu. Nah kemudian contohnya seperti ini, bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, guru memaksa anak, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Bisa jadi yang kita lakukan itu berpengaruh, bisa juga tidak. Jadi di sini ilusi kontrol atau perubahan paradigma ini bisa terjadi dan bisa tidak, ya. Nah, di sini dijelaskan perubahan paradigma stimulus atau respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pahaman pandangan orang lain tentang dunia, kayak gitu. Kemudian misalnya di sini model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang-menang, ya. Jadi analisisnya begini, orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda, ya, gitu. Jadi kita itu tidak bisa melakukan sesuatu itu atas dasar diri kita untuk orang lain, tetapi lebih kepada diri sendiri untuk mengontrol dirinya, kayak gitu. Berikutnya adalah disiplin. Makna disiplin itu di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid
murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang poin yang keempat ini yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengambil diri Anda sendiri, ya. Jadi kita ini untuk makna disiplin adalah kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Dan nilai inilah yang kita munculkan untuk mendidik anak didik kita, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini sudah diterapkan. Betul. Kemudian di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kita berlanjut tadi disiplin. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, ini. Jadi teori untuk mendapatkan sesuatu dengan hukuman. Jadi misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu maka kita akan dikenakan hukuman. Nah, itu berarti dari hal yang negatif ke positif. Nah, ini adalah bentuk dari motivasi eksternal. Berarti yang dia lakukan itu atas dasar dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi di sini untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya anak itu ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin dipuji oleh gurunya. Nah, berarti itu faktor dari eksternal, faktor dari dorongan orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menjadi diri saya sendiri, kita itu dituntut, anak itu harus dituntut untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu adalah faktor dalam dirinya sendiri. Yang harus kita terapkan yang mana Bapak Ibu? Apakah 1, 2, dan 3 atau semuanya kita terapkan di sekolah ini? Yang mana? Yang sudah kita lakukan yang mana? Kalau disuruh milih, tidak bisa ketiganya, Bu. Tidak bisa. Nah, yang sering kita terapkan itu yang mana di sekolah kita? Yang mana? Eksternal. Eksternal. Karena tingkat kesadaran anak-anak
belum ada dari diri sendiri. Iya, betul sekali. Yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, kita menggunakan faktor eksternal. Sebenarnya kita harus menggunakan poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu akan mengubah dirinya ke hal yang positif atas dirinya sendiri. Nah, untuk mengubah ke hal yang positif dari dirinya sendiri itulah yang sulit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sanksi. Kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dulu bahwa setiap manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin kasih sayang atau cinta. Kemudian ada penguasaan, ingin berkuasa. Kemudian ada kesenangan, ada kegembiraan, ya. Kemudian ada kebebasan. Dan satu lagi adalah bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Itu konkret nyata bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Bagaimana Bapak Ibu? Semua kebutuhan dasar manusia ada semua yang ada di sini untuk bertahan hidup? Ada ya. Kemudian rasa cinta, ingin disayang, ya kan? Kemudian ada penguasaan, ingin berkuasa, ya kan? Kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan juga. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham ini. Nah, untuk apa kita memahami ini? Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya ada pada siswa juga, ada pada murid, ada kepada kita seorang guru. Nah, jadi kebutuhan, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Akan mempertahankan, ya. Bisa jadi sesuatu yang kita akan pertahankan ini bisa terbuka, bisa tidak, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan pemantiknya. Pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Anda atau B membuka telapak tangan Anda? Bisa membuka, bisa tidak. Tergantung dari siapa? Tergantung dari diri kita sendiri yang mengendalikan kontrol, ya. Itu. Apakah Anda atau B menutup kepalan? Bisa jadi saya mempertahankan kepalan tangan saya. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kegiatan kepalan tangan kita? Siapa? Diri kita sendiri. Baik ya. Nah, kemudian ini kaitannya dengan manusia. Sesungguhnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang tidak semua orang itu bisa untuk mengubah atau mengontrol dirinya sendiri, orang lain, ya. Jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri ya kita sendiri, gitu, ya. Nah, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini bisa kita sebagai guru, bisa sebagai murid. Jadi kita tidak bisa memaksa. Misalnya contoh di sekolah misalnya, kamu itu harus masukkan baju. Nah, kalau dia tidak mau masukkan baju, bisa jadi dia memasukkan baju, bisa juga dia tidak menuruti apa yang kita suruh, ya. Jadi posisi kontrol itu adalah yang mengendalikan diri dia sendiri. Nah, sekarang di sini kita akan mengubah paradigma bahwa kita itu sebagai guru tidak bisa mengontrol anak dengan memaksa, tetapi melainkan adalah menumbuhkan rasa kebutuhan dasar dirinya sendiri untuk melakukan hal yang lebih positif. Nah, ini sangat rumit sekali Bapak Ibu, ya. Ini jadi tantangan kita sebagai guru.
sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodratnya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya, memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa kita itu menuntun anak sesuai kodratnya. Nah, bagaimana itu menuntun anak sesuai kodratnya? Itu yang apa? Yang sulit. Jadi kita itu harus tahu betul sebenarnya apa sih kemauan anak ini. Kemudian kemauan anak itu harus kita ikuti dan kita turuti. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi itu biasanya guru mengontrol murid, ya, mengontrol murid. Misalnya, ayo baris-baris nak, misalnya, ayo kamu itu harus membersihkan ini. Terkadang kita begitu kan? Nah, itu semua hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian untuk, nah di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ini maksudnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dari anak tersebut atau murid. Nah, sekarang ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol di sini, sebenarnya ini tidak baik kita lakukan Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya guru mengontrol anak, kita itu melihat anak mengontrol apa yang dia lakukan, terus kita tegur, ya. Nah itu salah. Sebenarnya baguslah kita menegur anak itu, tetapi anak akan berprinsip seperti kalau tidak ditegur maka saya tidak akan berubah, kayak gitu. Nah kemudian contohnya seperti ini, bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, guru memaksa anak, kamu harus belajar, kamu harus belajar. Bisa jadi yang kita lakukan itu berpengaruh, bisa juga tidak. Jadi di sini ilusi kontrol atau perubahan paradigma ini bisa terjadi dan bisa tidak, ya. Nah, di sini dijelaskan perubahan paradigma stimulus atau respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pahaman pandangan orang lain tentang dunia, kayak gitu. Kemudian misalnya di sini model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang-menang, ya. Jadi analisisnya begini. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda, ya, gitu. Jadi kita itu tidak bisa melakukan sesuatu itu atas dasar diri kita untuk orang lain, tetapi lebih kepada diri sendiri untuk mengontrol dirinya, kayak gitu. Tepat kok. Kurang apa? Berikutnya adalah disiplin. Makna disiplin itu di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Kemudian
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang poin yang keempat ini yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengambil diri Anda sendiri, ya. Jadi kita ini untuk makna disiplin adalah kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Dan nilai inilah yang kita munculkan untuk mendidik anak didik kita, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini sudah diterapkan. Betul. Kemudian di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kita berlanjut tadi disiplin. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, ini. Jadi teori untuk mendapatkan sesuatu dengan hukuman. Jadi misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu maka kita akan dikenakan hukuman. Nah, itu berarti dari hal yang negatif ke positif. Nah, ini adalah bentuk dari motivasi eksternal. Berarti yang dia lakukan itu atas dasar dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi di sini untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya anak itu ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin dipuji oleh gurunya. Nah, berarti itu faktor dari eksternal, faktor dari dorongan orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menjadi diri saya sendiri, kita itu dituntut, anak itu harus dituntut untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, itu adalah faktor dalam dirinya sendiri yang harus kita terapkan. Yang mana Bapak Ibu? Apakah 1, 2, dan 3 atau semuanya kita terapkan di sekolah ini? Yang mana? Yang sudah kita lakukan yang mana? Kalau disuruh milih, tidak bisa ketiganya, Bu. Tidak bisa. Nah, yang sering kita terapkan itu yang mana di sekolah kita?
Yang mana? Eksternal. Eksternal. Karena tingkat kesadaran anak-anak belum ada dari diri sendiri. Iya, betul sekali. Yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, kita menggunakan faktor eksternal. Sebenarnya kita harus menggunakan poin yang ketiga, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu akan mengubah dirinya ke hal yang positif atas dirinya sendiri. Nah, untuk mengubah ke hal yang positif dari dirinya sendiri itulah yang sulit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sanksi. Kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham dulu bahwa setiap manusia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin kasih sayang atau cinta. Kemudian ada penguasaan, ingin berkuasa. Kemudian ada kesenangan, ada kegembiraan, ya. Kemudian ada kebebasan. Dan satu lagi adalah bertahan hidup, ya. Itu kebutuhan dasar manusia. Itu konkret nyata bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini. Bagaimana Bapak Ibu? Semua kebutuhan dasar manusia ada semua yang ada di sini untuk bertahan hidup? Ada ya. Kemudian rasa cinta, ingin disayang, ya kan? Kemudian ada penguasaan, ingin berkuasa, ya kan? Kemudian ada kesenangan, kemudian ada kebebasan juga. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus paham ini. Nah, untuk apa kita memahami ini? Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ya ada pada siswa juga, ada pada murid, ada kepada kita seorang guru. Nah, jadi kebutuhan, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lanjut kepada posisi kontrol dulu. Bagaimana posisi kontrol dulu? Ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, dari kelimanya ini yang kita lakukan di sekolah sudah sampai di mana? Apakah kita sudah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah? Kadang kita sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah, posisi manajer ini bukan kepala sekolah, tetapi lebih kepada setiap orang, setiap guru juga bisa menjadi posisi manajer. Bahkan siswa juga bisa berposisi sebagai manajer. Nah, seperti apa kita lakukan Bapak Ibu? Ya, contohnya misalnya guru mengontrol anak. Kita itu melihat anak, mengontrol apa yang dia lakukan, terus kita tegur, ya. Nah, itu salah. Sebenarnya baguslah kita menegur anak itu, tetapi anak akan berprinsip seperti kalau tidak ditegur maka saya tidak akan berubah, kayak gitu. Nah, kemudian contohnya seperti ini, bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita sebagai orang dewasa, guru memaksa anak, kamu harus belajar. Bisa jadi yang kita lakukan itu berpengaruh, bisa juga tidak. Jadi di sini ilusi kontrol atau perubahan paradigma ini bisa terjadi dan bisa tidak, ya. Nah, di sini dijelaskan perubahan paradigma stimulus atau respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misalnya stimulus responnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Maka teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, kayak gitu. Kemudian misalnya di sini model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikir menang-menang, ya. Jadi analisisnya begini, orang lain bisa mengontrol saya, hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda, ya, gitu. Jadi kita itu tidak bisa melakukan sesuatu itu atas dasar diri kita untuk orang lain, tetapi lebih kepada diri sendiri untuk mengontrol dirinya, kayak gitu.
depan kok. Kelangatannya. Berikutnya adalah disiplin. Makna disiplin itu di sini berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang poin yang keempat ini yaitu makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengambil diri Anda sendiri, ya. Jadi kita ini untuk makna disiplin adalah kita itu hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebijakan yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian kebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah nilai-nilai yang kita hargai, nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Dan nilai inilah yang kita munculkan untuk mendidik anak didik kita, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini sudah diterapkan. Betul. Kemudian di sini teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kita berlanjut tadi disiplin. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Ini. Jadi teori untuk mendapatkan sesuatu dengan hukuman. Jadi misalnya kalau kita tidak melakukan sesuatu maka kita akan dikenakan hukuman. Nah, itu berarti dari hal yang negatif ke positif. Nah, ini adalah bentuk dari motivasi eksternal. Berarti yang dia lakukan itu atas dasar dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi di sini untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya anak itu ingin mendapatkan nilai yang bagus atau ingin dipuji oleh gurunya. Nah, berarti itu faktor dari eksternal, faktor dari dorongan orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi untuk menjadi tadi sudah kita lihat video tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi di sini
saya tampilkan posisi kontrol seorang guru itu biar kita memahami sebenarnya yang posisi mana yang sering kita lakukan kepada siswa kita, ya. Lebih kepada 1 sampai 4. Posisi 5, mungkin posisi 5 ini ada ya, ada. Tetapi kalau untuk saya sendiri, untuk posisi 5 itu saya itu kemarin sudah menerapkan. Tetapi kamu tahu nggak nilai kesepakatan sekolah kita? Nah, karena kesepakatan sekolah kita apa kok? Kayaknya sekolah kita belum ada kesepakatan. Nah, itu yang harus kita benahi di sini, bahwa kita itu harus membuat kesepakatan dan keyakinan, ya, keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Nah, untuk kesepakatan dan keyakinan sekolah itu sebenarnya sudah ada di sekolah kita. Salah satunya yaitu peraturan, ya, dari peraturan kita itu yang ada. Nah, kita maknai nilai-nilai yang ada di peraturan sekolah kita itu, kita maknai lagi. Misalnya nilai peraturan misalnya jujur, bertanggung jawab. Nah, itu harus kita kita ingatkan lagi dengan anak didik kita. Nah, sekarang 5 posisi kontrol ini yang seharusnya yang kita terapkan adalah posisi manajer, ya. 1 dan 3 itu sebenarnya tidak baik dilakukan. Nah, untuk posisi memantau itu nah, di sini ada menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman. Ini kontrol dari luar juga teman pemantau. Nah, untuk yang menghargai diri sendiri, lebih menghargai diri sendiri itu posisi manajer, ya. Jadi posisi menghukum nggak boleh. Sebenarnya posisi menghukum itu kalau misalnya tidak ada jalan lain, mungkin dia itu sudah berkali-kali mengulangi lagi, boleh dilakukan, Pak. Tadi itu udah berkali-kali si Aren tadi. Apa? Aren tadi udah berkali-kali. Ya, itu contoh. Ya, ini tadi contoh, maksudnya itu. Bukan, maksudnya dengan 5 tadi, yang paling pas itu kan manajerial tadi, kan? Apakah yang 4 itu tidak sama sekali boleh diterapkan? Karena begini, jadi begini Bu Yosi, karena di lingkup itu kan lingkup sekolah, hukuman dilarang. Sementara di lingkup yang lebih luas seperti lingkungan, negara, hukuman dijalankan. Artinya apa? Artinya di dalam setiap lingkungan itu ada sanksi yang memberatkan. Nah, kenapa kita harus menentukan bahwa manajerial itu cocok untuk di tingkat sekolah? Itu tadi SMA. Nah, kita di SMP. Pola pikiran anak SMA dengan anak SMP kan beda. Nah, kalau SMA mungkin bisa manajerial karena dia punya kesadaran berpikirnya sudah lebih mendalam dibandingkan anak SMP. SMP dengan SMP hampir sama. Nah, dari dasar itu kan anak-anak itu dengan hukuman, dengan sanksi, tetapi sanksi yang bersifat memanusiakan manusia. Saya rasa juga bisa diterapkan. Tidak selalu harus manajerial. Iya, betul. Maaf ya sih, saya bukan membantah teori tadi. Karena teori itu juga manusia juga yang membuat, dan dia belum tahu ke lapangan yang di bawah. Mungkin dia melihat sekolah-sekolah yang munafik, yang favorit saja. Sementara di sekolah kita ini budaya beda-beda. Nah, sehingga apa yang kita terapkan di sini manajerial terus. Buktinya saya sudah sering mempraktekkan itu, sedikit anak-anak yang memahami. Karena tingkat pola pikir anak-anak SMP itu saya lihat jauh berbeda. Walaupun tingkat SMP yang sama dengan wilayah yang sama belum tentu sama pola pikirnya, karena lingkungan sangat berpengaruh. Saja Bu Yosi. Maaf, saya bukan tidak menerima ya. Tidak apa-apa, Pak. Bagus sekali, Pak. Saya termotivasi sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alkan tadi. Memang betul. Saya juga bingung kalau tidak ada hukuman bagaimana kita itu mengontrol anak kayak gitu. Karena situasi dan lingkungan kita seperti itu adanya. Nah, sekarang untuk kata bahasa yang menghukum itu lebih halusnya lagi, jauh ke nilai positif. Ada nilai positifnya, itu adalah konsekuensi.
Jadi kita itu jadi menghukum itu dengan kata konsekuensi. Nah, kamu nggak baris nih misalnya, nanti konsekuensinya. Nah, sebelum kita menetapkan konsekuensi, kita harus membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dulu. Tapi kan Kayak gitu. begini Bu Desi, di sekolah kita sudah ada tata tertib. Iya. Tata tertib itu berarti ada konsekuensinya. Iya. Kalau kita menjalankannya sesuai manajerial saja, artinya tata tertib tak jalan. Iya. Gitu. Betul. Jadi untuk apa kita buat tata tertib kalau konsekuensinya Iya. dihilangkan? Iya. Karena itu juga sudah diketahui oleh orang tua dan dikirim satu-satu waktu masuk baru masuk ini. Iya, iya, betul sekali Pak. Kita sudah ada tata tertib, bahkan tata tertib itu sama dengan salah satu dari konsekuensi. Apabila melanggar pasti akan dikeluarkan, kalau lebih parahnya Dan lagi. itu tergantung kesepakatan kan? Iya, betul sekali. Kita mengada-ngada. Iya. Jadi, ya Pak. Jadi sebenarnya di sekolah kita itu sudah kita menerapkan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Cuma kita ini belum, kalau menurut saya nih Pak ya, kalau menurut saya itu anak itu belum diperkenalkan dengan nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya. Nah, kejujuran itu seperti ini, kayak gitu. Nah, misalnya kemandirian itu seperti ini. Jadi kita pada saat kita mau kegiatan apel pagi, ada evaluasi kayak Pak Alkan melakukan evaluasi. Nah, itu harus dibubuhi dengan kata-kata inilah nilai kemandirianmu nak. Sering-sering aja dibilang kayak gitu. Inilah nilai tanggung jawabmu nak. Biar mereka itu paham untuk menyadari diri sendiri dan lebih bertanggung jawab seperti itu. Baik, terima kasih Pak Alkan. Berikutnya adalah di sini adalah pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, bisa lagi siapa yang mengatakannya, pembuat orang yang merasa bersalah. Jadi di sini kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi itu merasa anak itu akan membuat dirinya bersalah. Terus nanti berpikir terus, nah, akhirnya dia salah. Apa yang dia lakukan nggak pede kayak gitu. Nah, terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu menghukum. Seolah-olah yang saya lakukan ini tidak benar. Berarti itu adalah penghukum. Kemudian ayolah lakukan dengan demi Bapak Ibu. Nah, itu teman tadi. Jadi kalau misalnya kalau kita bertindak sebagai teman, pasti anak itu akan lebih berani ya dengan kita. Ayo, sudahlah dengan ibu itu enak, aku loh berkawanian sama ibu itu kan, jadinya lebih berani dia. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Nah, itu juga kalau misalnya dilakukan berarti murid itu atau anak itu akan melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan. Nah, kalau dia tidak dapat tidak dapat yang dia inginkan, maka tidak dapat imbalan. Nah, jadi sesuatu yang dia lakukan itu hanya kepada imbalan, bukan pada dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Jadi kita itu harus mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang pemantik atau pertanyaan yang mengarahkan anak untuk berpikir bagaimana dia lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah penghukum, ya. Jadi yang kita hindari ini sekarang penghukum ini, ya, yang kita hindari. Tapi kalau misalnya anak itu sudah kita didik yang berkali-kali, kita bisa melakukannya dengan cara membuat suatu konsekuensi. Tapi ada juga anak yang ketemu dengan saya marah-marahin. Saya bilang kamu akan jadi orang. Ternyata motivasi dalam dirinya, dia akan membuktikan nanti saya buktikan dengan apa jadi dia. Artinya dengan perkataan itu bukan tidak mungkin anak itu memotivasi dirinya. Nah, gimana itu jadi? Karena perkataan saya itu kan mengecewakan dia. Tapi dia sampai pulang berpikir, saya akan buktikan, saya mau jadi orang. Akhirnya berhasil ya. Ya, ada dua kemungkinan, dua kemungkinan ya Pak ya. Bisa juga dia akan berubah ke hal yang positif. Biasa. Kemudian mungkin dia tidak akan sudah-sudahlah Bapak ya, kayak di belakang kita ngatain kayak gitu malah ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ya, yang lebih amannya kita posisi manajer ini sekarang kita terapkan. Peraturan di bagian intinya peraturan, kemudian ada keyakinan dari peraturan itu anak-anak diharapkan untuk komisi dulu.
Ya. ngajar budaya positif dulu. Baik Pak, terima kasih. Untuk peraturan itu hal yang mendasar ya. Kemudian keyakinan. Setelah ada peraturan, maka anak atau warga sekolah itu meyakini adanya peraturan itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kemudian setelah itu baru sebuah pembiasaan yang ada di lingkungan kita yang disebut sebagai lingkungan yang positif. Setelah menjadi lingkungan yang positif, maka menjadi budaya dari sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, di sini ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal atau menyeluruh yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita itu harus membuat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ya dalam bentuk seperti nilai-nilai kebijakan ya dari profil belajar Pancasila, yaitu iman dan takwa, kemandirian, tanggung jawab, berpikir kreatif. Nah itu. Kemudian berikutnya menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri, kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alkan tadi, kita kan sudah ada peraturan kayak gitu. Nah, bagaimana dari peraturan itu kita buat keyakinan kayak gitu. Jadi peraturan yang ada kita buat keyakinan kelas. Nah, ini loh peraturan kita. Di dalam peraturan kita itu ada keyakinan bahwa kita sebutkan lagi ada tanggung jawab, jujur, sopan santun terhadap guru, terhadap sesama. Nah, itu harus kita munculkan lagi di dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi semua perilaku akan bertuju pada tujuan. Jadi yang dilakukan murid, dilakukan oleh guru itu semuanya adalah untuk mencapai tujuan. Bagaimana untuk mencapai tujuan supaya seseorang itu lebih termotivasi ya dari diri kita sendiri. Berikutnya adalah membuat pembentukan keyakinan kelas. Nah, kalau di sekolah kita ini kayaknya sudah kita membuat bentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dilihat dari anak tersebut maunya gimana kayak gitu. Misalnya, Bu, nggak boleh ribut, tidak boleh ribut misalnya. Nah, dari keyakinan kelas, misalnya tidak boleh ribut di kelas. Nah, itu diubah menjadi hal yang positif. Misalnya di kelas jangan ribut, Bu. Misalnya jangan mengatakan kalimat yang tidak. Jadi belajar gimana ke arah yang positifnya? Kelas kondusif kayak gitu. Jadi kita buat keyakinan kelasnya seperti itu. Tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek, tidak boleh. Nah, itu diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi boleh anak-anak, ayo anak-anak, apalagi keyakinan kelas kita. Biasanya kan kalau anak-anak apa yang dia sebutkan ya, lebih kepada buang sampah pada tempatnya kayak gitu. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk dari keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Sampai jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti nilai kebijakannya adalah keselamatan atau keamanan. Jadi kalau untuk membuat suatu keyakinan kelas itu harus dibubuhi dengan nilai kebajikan yang dituju. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, segitiga restitusi ini untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini melalui restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memilih dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan dan memberikan penawaran bukan sebuah paksaan. Nah, ini bentuk segitiga restitusinya. Bentuknya adalah menstabilkan identitas setiap orang. Jadi untuk menstabilkan identitas itu yang pertama, nanti kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Itu. Nah, ini tadi tahapan segitiga restitusi. Untuk tahapan menstabilkan identitas, yaitu membuat salah itu tidak apa-apa. Salah satunya yang harus yang kita lakukan pada saat tahapan segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas yang pertama membuat anak-anak membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kalimat-kalimatnya untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ibu juga manusia, jadi semua orang pasti akan melakukan kesalahan itu. Jadi lebih kepada menstabilkan identitasnya. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi contoh video tentang restitusi dari penyelesaian masalah yang bisa diambil untuk dalam posisi kontrol manajer, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saya meminta Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini setelah melihat apa yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau disebut sebagai diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa yang pahamnya, kemudian target selanjutnya bagaimana. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mewakili. Bu Siti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yansi atas waktunya. Jadi di sini saya akan mencoba merefleksi perasaan saat ini adalah lebih merasa bersalah kalau saya, karena ternyata kegiatan saya selama ini lebih banyak ke 1 sampai ke 4. Belum menjadikan siswa itu sebagai manajerial. Itu kalau saya. Yang kedua, setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya menjadi paham bahwa kita juga harus mencoba menerapkan yaitu kontrol kepada siswa, yaitu sebagai manajerial. Seperti itu. Target saya selanjutnya adalah harus mencoba ataupun harus mempraktekkan mempraktekkan controlling yang ke manajerial. Itu target saya selanjutnya. Kayaknya kawan-kawan juga seperti itu ya, Pak Bu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan Bapak Ibu semua atas tanggapan dan refleksinya. Jadi saya juga sebagai guru sekarang ini, sebagai guru yang saya lakukan sekarang ini, perasaan saya, oh ternyata
ini yang terjadi salah ya. Jadi apa yang sudah salah yang kita lakukan bukan salah sebenarnya sih, kurang tepat aja ya, kurang tepat. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin kita semua akan membenahi yang seperti yang sudah yang sudah disampaikan oleh materi ini tadi mengenai restitusi, kemudian kontrol kontrol sosial ya, budaya positif, lebih lagi kepada disiplin positif, budaya positif, disiplin positif, kemudian ada yang namanya kontrol seorang guru itu harus gimana, lebih kepada manajerial. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari pemaparan saya. Kemudian mohon maaf bila ada yang kurang dari pemaparan saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa mengikuti diseminasi yang dari kegiatan saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa kita sama-sama kita terapkan di sekolah kita dan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.